Kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, Menteri Agama era Jokowi Yakut Khalil Komas diperiksa KPK terkait kasus dugaan korupsi dana haji khusus. Pak, kenapa kuotanya dibagi 10.000, Pak? Yakut tiba pukul 9.30 pagi tadi di gedung KPK. Yakut dimintai keterangan sebagai saksi sebelum kasus ini naik ke tahap penyidikan. Sebelumnya KPK telah mengundang dan memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan dalam penyelidikan dugaan korupsi kuota haji. Di antaranya Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenak Hilman Latif, Sekjen DPP Ampuri Muhammad Farid Al-Jawi, dan Ketua Umum Kesturi Asrul Aziz. Tak hanya Yakut, KPK juga memeriksa Mendikbudristek era Jokowi Nadiem Makarim. Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi Google Cloud. Nadiem tiba di gedung KPK Kuningan, Jakarta bersama kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea. Dalam kasus Google Cloud, KPK sudah meminta keterangan sejumlah pihak, di antaranya mantan staf susnya Fiona Handayani dan dua mantan petinggi GoTo, Andre Sulistyo dan Melissa Siska Juminto. KPK menegaskan perkara berkaitan dengan Google Cloud berbeda dengan pengadaan Chromebook yang ditangani Kejagung. Selain itu, KPK juga tengah mendalami kasus dugaan korupsi lain di Kemendikbudristek seperti pengadaan kuota internet gratis yang disebut terkait dengan kasus Google Cloud. Sini Pak, sini Pak. Lagi Pak Nadiem. Mas Nadiem. Pagi Mas. Mas Nadiem. Pemirsa, untuk keempat kalinya mantan staf sus Nadiem Makarim Fiona Handayani diperiksa pihak Kejaksaan Agung. Fiona menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan program digitalisasi di Kemendikbudristek. Setelah menjalani kurang lebih 10 jam pemeriksaan, Fiona bersama kuasa hukumnya keluar gedung Jampitsus. Pemeriksaan Fiona hari ini merupakan pemeriksaan yang keempat. Dan Fiona diketahui menjabat sebagai staf khusus Mendikbudristek 2022. Cukup ya. Diduga Fiona mengetahui aliran komunikasi maupun proses internal terkait proyek digitalisasi tersebut. Kejaksaan mendalami bagaimana komunikasi Fiona dengan 4 tersangka selama bekerja. Hingga saat ini kasus yang diduga merugikan negara hingga 1,9 triliun tersebut baru menetapkan 4 tersangka. Mereka adalah Direktur SMP Kemendikbudristek, Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek, dan staf khusus Nadiem Makarim. Hasil pemeriksaan hari ini itu masih terkait dengan surat panggilan yang tadi kita jelaskan, itu terkait digitalisasi tahun 2019 sampai tahun 2022. Adapun pendalamannya terhadap panggilan ini itu mengenai bagaimana bentuk komunikasi dengan 4 tersangka yang sudah ada, karena menurut keterangan saksi perkara ini sudah disiplit tersangka-tersangkanya. Jadi bagaimana komunikasinya selama bekerja, kemudian ya hanya sebatas bagaimana bentuk komunikasi selama bekerja untuk dalam pemilihan Chromebook, tapi tidak ada penjelasan terkait pemilihan. Sebenarnya 2 arah yang dilakukan, tetap Chromebook dan tetap Windows. Klien kami sudah jelaskan, intinya mengenai finalisasi ataupun pengadaan, klien kami tidak ikut. Cuman menurut teman-teman penyidik sudah dibuat keputusan, cuman kami nyampaikan belum. Yang mengambil keputusan, kembali sekali lagi kami bilang, tidak ada yang saksi ini tidak mengetahui dan tidak ikut membuat keputusan. Ya, untuk mengetahui situasi terkini mengenai pemanggilan mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim dan juga mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas, kita terhubung dengan rekan Anissa Rizkia di gedung KPK. Silakan Anissa.
Ya, pemirsa Juno dan juga pemirsa, saat ini di Gedung Merah Putih KPK kami masih menantikan Nadiem Makarim yang masih berada di gedung di mana KPK telah memeriksa Nadiem Makarim selaku mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk menjalani proses pemeriksaan terkait dugaan kasus korupsi pengadaan Google Cloud. Di hari yang sama, yaitu di hari ini, KPK juga memeriksa Yakut Kholil selaku mantan Menteri Agama pada pemerintahan era Presiden ke-7 Republik Indonesia terkait kasus pembagian kuota haji, di mana Yakut Kholil tadi sempat menyambangi awak media dan mengatakan bahwa ia berterima kasih akhirnya mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi segala hal, terutama terkait dengan pembagian kuota tambahan pada periodisasi 2024 lalu. Dan pada hari ini keduanya, yaitu Nadiem dan juga Yakut, ini dimintai keterangan bukan sebagai saksi, namun pihak terkait di mana kasus dugaan korupsi yang menimpa Nadiem Makarim dan juga Yakut Kholil. Kemudian dari juru bicara KPK juga menyatakan bahwa adapun kemudian fakta maupun juga buktinya dirasa cukup kuat, KPK akan segera menaikkan status ke proses penyidikan. Untuk sementara, Juno, demikian laporan dari gedung KPK. Saya kembalikan kepada Anda. Baik, Anissa, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kejaksaan Agung menetapkan Juristan tersangka kasus dugaan korupsi terkait laptop Chromebook sudah masuk dalam daftar pencarian orang alias buron. JT setahu saya mungkin nanti saya cek lagi ya, pastinya kayaknya sudah DPO kayaknya ya. Kayaknya. Udah tutup dong, itu DPO itu bagian dari persyaratan nanti untuk dilengkapi untuk mengajukan red notice. Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan pihaknya akan mencabut paspor para tersangka korupsi yang berada di luar negeri. Menteri Mipas saat ini sudah mencabut paspor milik Riza Khalid, tersangka korupsi tata kelola minyak, sedangkan paspor Juristan dan juga Harun Masiku akan dicabut jika diminta oleh penegak hukum. Nah, Khalid gimana nih, Bang? Ya, kita monitor. Ini akan menerbitkan rekomendasi nggak sih, Jenderal, soal Riza Khalid ini? Bakal dilaporkan ke Pak Prabowo nggak Riza Khalid, Pak? Oh, siap. Kita ke informasi berikutnya, KPK membeberkan telah melakukan operasi tangkap tangan di Sulawesi Tenggara, tepatnya di wilayah Kolaka Timur. Disebut-sebut operasi tangkap tangan ini diduga melibatkan Bupati Kolaka Timur, Abdul Aziz. Informasi ini masih menunggu temuan dari tim KPK di lapangan, di mana petugas saat ini masih berada di Sulawesi Tenggara. KPK sendiri belum memberikan keterangan lebih lengkap terkait hal tersebut. Ada kegiatan di lapangan sebagaimana yang disampaikan oleh pimpinan Pak Johanis Tanak. Namun demikian, tim masih di lapangan, nanti akan kami update kembali siapa saja yang diamankan, ya, barang apa saja yang diamankan, termasuk terkait dengan perkara apa, nanti kami akan update kembali. Tapi soal Bupati Koltim yang diamankan tuh berapa? Termasuk itu nanti kami akan update kembali pihak-pihak siapa saja yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan tersebut. Mas, kegiatan OTT ini sudah berlangsung sejak hari apa, Mas? Nanti kami akan sampaikan detailnya, rangkaiannya seperti apa, itu nanti akan kami jelaskan. Minimal BB-nya itu katanya lebih dari 0,5 M ya? Nanti kami akan sampaikan ya detailnya, BB-nya apa saja, berapa, pihak-pihak yang diamankan, perkaranya apa gitu, nanti akan kami sampaikan.